Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ini kami akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran. Jadi di dalam perencanaan pembelajaran ini kami akan membahas 5 poin. Yang pertama itu ada pengertian, ciri-ciri, tujuan, komponen, dan manfaat. Selamat menyaksikan. Pose with the bands. Baik, jadi di materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran ini adalah langkah penting dalam mengatur proses belajar mengajar dengan rapi dan terstruktur. Ibaratnya seperti membuat peta sebelum memulai perjalanan. Perencanaan ini membantu memastikan bahwa kegiatan belajar mengarah pada tujuan yang diinginkan. Nah, kenapa ini penting? Karena yang pertama itu ada fokus perencanaan. Di sini perencanaan ini memastikan setiap kegiatan belajar punya tujuan yang jelas sehingga pengajaran tidak melenceng. Lalu selanjutnya ada efisiensi. Waktu dan sumber daya seperti bahan ajar dan alat bantu digunakan secara maksimal dan tidak terbuang percuma. Lalu ada relevansi. Relevansi ini adalah materi yang diajarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, sehingga ini menjadi lebih bermanfaat. Dan yang terakhir ada evaluasi. Dengan perencanaan yang baik, guru bisa mengukur apakah siswa tersebut bisa mencapai target pembelajaran atau belum. Nah, dengan kata lain, perencanaan pembelajaran ini memudahkan guru dalam mengajar dan membentuk siswa belajar dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan perencanaan belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman, kedua mencapai target, yang ketiga mengembangkan keterampilan, yang terakhir yaitu 4 menjadi lebih disiplin. Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan meningkatkan pemahaman itu berarti membuat seseorang lebih mengerti atau memahami suatu konsep, ide, atau informasi. Contohnya itu seperti belajar matematika. Jadi belajar matematika ini bukan hanya menghafal rumus, tapi kita juga harus memahami bagaimana rumus itu berasal dan bagaimana cara menerapkan dalam soal tersebut. Yang kedua ada mencapai target, yaitu berarti berhasil mewujudkan tujuan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ini seperti mencapai garis finish dalam sebuah perlombaan atau menyelesaikan sebuah proses dengan sukses. Contoh mencapai target di sini saya ambil pribadi. Contohnya tuh mencapai target untuk menurunkan berat badan atau menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan. Jadi mengembangkan keterampilan ini suatu proses meningkatnya kemampuan atau kecakapan seseorang dalam melakukan suatu hal. Ini bisa mencakup berbagai bidang mulai dari keterampilan teknis seperti mengoperasikan komputer hingga keterampilan sosial seperti berkomunikasi secara luas. Ya, contohnya tuh seperti keterampilan kreatif. Jadi keterampilan kreatif ini bisa mengembangkan kemampuan menulis kita, melukis, atau bermain musik. Yang terakhir yaitu 4 menjadi lebih disiplin. Jadi ini berarti melatih diri untuk melakukan sesuatu secara teratur, tertib, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Contoh disiplin di sini biasanya bangun pagi setiap hari, berolahraga secara teratur, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi itulah paparan saya. Selanjutnya ada ciri perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran efektif memiliki beberapa ciri khas yang membantu memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. 2, sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, pemilihan strategi pembelajaran. Yang keempat, penilaian yang terencana. Yang kelima, sumber belajar yang relevan. Yang keenam, fleksibel. Yang ketujuh, aktivitas yang interaktif. Yang kedelapan, waktu yang efisien. Yang kesembilan, refleksi dan umpan balik. Yang ke-10, pengintegrasian teknologi. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas yaitu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan waktu-waktu terikat atau SMART. Yang kedua, kesesuaian dengan kurikulum, yaitu memastikan bahwa rencana pembelajaran sesuai dengan
standar kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, pemilihan strategi pembelajaran, yaitu menggunakan berbagai metode dan strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi yang diajarkan. Yang keempat, penilaian yang terencana, yaitu menyusun rencana penilaian yang mencakup asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian siswa. Yang kelima, sumber belajar yang relevan, yaitu menyediakan berbagai sumber belajar yang mendukung tujuan pembelajaran seperti buku, artikel, video, dan alat peraga. Yang keenam, fleksibel, memiliki rencana, cadangan, dan kemampuan untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan dinamika kelas. Yang ketujuh, aktivitas yang interaktif, itu merencanakan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif siswa seperti diskusi, kelompok kerja, dan praktik langsung. Yang kedelapan, waktu yang efisien, itu mengalokasikan waktu dengan bijaksana untuk setiap kegiatan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang kesembilan, refleksi dan umpan balik, itu menyediakan waktu untuk refleksi di akhir pembelajaran dan mengumpulkan umpan balik. Yang kesepuluh, pengintegrasian teknologi, itu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi dengan mempertimbangkan ciri-ciri tersebut, perencanaan pembelajaran dapat menjadi lebih terstruktur dan efektif sehingga mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Selanjutnya ada komponen utama dalam perencanaan pembelajaran yang meliputi identitas. Di identitas ini terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tema atau topik, serta alokasi waktu. Lalu yang kedua ada kompetensi. Jadi dalam kompetensi ini meliputi kompetensi inti yang merupakan kemampuan umum yang diharapkan dicapai siswa. Lalu ada kompetensi dasar yang merupakan kemampuan spesifik yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang merupakan tolak ukur pencapaian kompetensi dasar yang lebih konkret dan struktur. Lalu ada tujuan pembelajaran yang merupakan pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang diharapkan siswa setelah pembelajaran. Biasanya dirumuskan menggunakan tata kerja operasional, misalnya memahami, menganalisis, dan menerapkan. Lalu komponen selanjutnya ada materi pembelajaran yang merupakan uraian singkat tentang materi yang akan disampaikan, dapat berupa konsep, prinsip, teori, atau prosedur. Lalu ada metode pembelajaran, yaitu cara atau strategi yang akan digunakan guru untuk menyampaikan materi. Contohnya ceramah, diskusi, demonstrasi, permainan, proyek, dan lain-lainnya. Lalu ada media pembelajaran, yang merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Contohnya buku teks, gambar, video, alat peraga, komputer, dan lain-lain. Lalu langkah-langkah pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga penutup. Setiap langkah harus dijelaskan secara rinci. Lalu ada penilaian, yaitu cara guru menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran, bisa berupa penilaian proses, yaitu observasi kinerja, atau penilaian hasil, yaitu tes tertulis dan proyek. Dan komponen yang terakhir merupakan sumber belajar yang didapat dari daftar buku, artikel, atau sumber lain yang digunakan sebagai referensi. Terima kasih. Yang terakhir ada manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan atau planning dilakukan agar dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target yang diinginkan. Manfaat perencanaan sendiri dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Perencanaan memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian, perencanaan yang baik membuat semua pihak memahami apa yang harus dikerjakan, kapan, dan dengan sumber daya apa. Yang kedua ada efisiensi operasi. Perencanaan membantu menghilangkan kegiatan yang tidak jelas atau membantu sumber daya yang berlebih. Yang ketiga, pemahaman tujuan organisasi. Perencanaan membuat tujuan organisasi sehingga membuat anggota tahu kemana kegiatan harus diarahkan. Yang terakhir ada menyusun strategi yang tepat. Perencanaan membantu manajer merumuskan strategi yang tepat dan mengambil tindakan yang tidak diperlukan. Demikianlah paparan materi yang sudah kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.